pemirsa, kembali lagi bersama saya Kalimatul Hilma di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Wah, ramai sekali. Nah pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini saya memiliki tamu yang sangat istimewa pemirsa, karena tamu saya atau narasumber saya ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah kalian pasti udah pada tahu lah ya yang anak-anak dakwah. Narasumber saya pada pagi hari ini adalah Kak Wahyudi. Jadi pemirsa, biasanya nih kalau saya buka WA nih ya di grup Prodi itu ada selamat kak. Nah itu Kak Wahyudi memperoleh juara pemirsa biasanya, dan itu sering banget saya melihat ada notif-notif seperti itu. Dan sekarang saya sudah bersama dengan saya sudah bersama dengan Kak Wahyudinya langsung ini pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana sih cara atau tips supaya kita bisa mengikuti jejak langkah Kak Wahyudi nih yang memiliki banyak sekali prestasi begitu pemirsa. Jadi langsung kita sapa saja narasumber kita, Kak Wahyudi. Selamat pagi Kak Wahyudi. Oke, alhamdulillah pagi. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Oh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Kak Wahyudi senantiasa diberi kesehatan. Amin. Begitupun dengan saya, begitupun dengan tim kru KPI TV yang ada di sini dan juga teman-teman semua pemirsa yang ada di rumah. Semoga senantiasa menjaga kesehatan ya, biar sehat selalu kapan saja. Begitu ya Kak Wahyudi. Ya. Nah, mungkin untuk teman-teman nih yang belum kenal sama Kak Wahyudi, itu Kak Wahyudi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Biar teman-teman yang enggak dari fakultas dakwah nih, dari fakultas lain bisa lebih kenal dengan Kak Wahyudi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya alhamdulillah ini semester 6 ini, dan saya masih di Pondok Pesantren Nurul Huda Tegal Sambitan Jepara. Alamat asli saya itu dari Kedung Cino Jepara. Ya, itu dari sedikit perkenalan dari saya. Baik Kak Wahyudi. Nah ini sekarang kita langsung saja ya menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak sabar untuk saya tanyakan ke Kak Wahyudi ini ya. Nah Kak Wahyudi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau Kak Wahyudi itu akhir-akhir ini sering sekali ya memenangkan juara-juara pidato ya Kak. Alhamdulillah. Nah itu kayak setiap kali buka WA itu sering sekali muncul notifikasi, wah selamat Kak Wahyudi. Di status WA juga sering muncul flyer gitu ya, Kak Wahyudi jadi juara begitu. Nah mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih Kak Wahyudi prosesnya dari awal sampai sekarang, kemudian memenangkan banyak sekali juara begitu di lomba-lomba pidato. Silakan. Oke, akan sedikit saya ceritakan bahwa pengalaman saya sampai titik ini memang berawal dari kegagalan. Dan dari sini saya banyak belajar dari kegagalan itu. Setiap saya kalah, saya belajar dari kekalahan itu untuk mencapai kesuksesan saya. Dulu saya saya biasanya memenangkan lomba dai atau pidato. Itu saya sudah memulai itu sejak kelas 1 SMA sekitaran segitu. Itu pertama kali, dan itu dipaksa oleh teman saya untuk pas ketika itu lombanya besok, malamnya baru dikasih tahu untuk menghafalkan. Dan itu memang saya grogi dan saya gagal itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya gagal, saya belajar dari kegagalan itu. Akhirnya tahap berikutnya akhirnya saya menemukan kesuksesan saya. Itu dari memang kegagalan membawa saya menuju kesuksesan. Jadi ini juga bisa diambil moral value-nya ya, untuk teman-teman semua yang ada di rumah ya, bahwa untuk mencapai kesuksesan itu enggak praktis ya Kak Wahyudi. Jadi memang harus melalui beberapa step untuk kemudian bisa menjadi sukses begitu. Untuk memenangkan lomba itu memang butuh jam terbang terlebih dahulu ya Kak Wahyudi. Harus memiliki pengalaman terlebih dahulu gitu. Jadi tidak langsung bisa, wah Kak Wahyudi ikut sekali langsung menang nih, enggak ya. Betul. Ya. Jadi memang harus ada prosesnya begitu. Dan kalau boleh tahu nih Kak Wahyudi, untuk mengetahui info-info lomba seperti itu dari mana? Kan nggak mungkin kan kalau temennya setiap ada lomba dari temennya terus, kan nggak mungkin. Dapat dari mana nih info-infonya? Saya kalau biasanya info lomba lebih sering dari IG. Memang dari IG dan juga relasi dari teman-teman. Dan paling banyak memang saya mendapatkan info dari IG. Oh iya. Ya, dari IG itu.
sekarang memang sudah zaman digital ya Kak. Betul, Jadi betul memang sekali. semua sumber informasi bisa didapatkan dari sosial media begitu. Dan Kak Wahyudi memanfaatkan itu dengan baik begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, Kak Wahyudi pertama kali menang lomba itu tahun berapa ya? Saya menang lomba, saya malah justru menang lomba bukan pertama kali, itu bukan pidato, bukan dai. Saya pertama kali lomba itu menang malah cerpen. Oh. Itu tahun 2017 saya menang lomba cerpen, dan itu langsung tingkat nasional. Wah. Itu tingkat nasional, dan saya dari situ kakak kelas saya, kamu kok punya bakat, coba kamu mencoba hal lain, ikut lomba dai, ikut lomba pidato. Dan pas ketika itu pertama kali saya menang lomba di Kemenak Jepara. Itu saya diusung ke sana, semua anak pondokku itu ikut, yang ikut lomba cuma saya tok, saya aja. Dan di situ saya merasa, ini nanti kalau saya kalah gimana itu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah menang, juara 1 itu. Tapi berawal dari tahun 2017 saya ikut lebih ke literasi, yaitu cerpen. Kemudian untuk yang lomba pidatonya itu juga di tahun yang sama Kak? Atau Kalau beda lomba tahun? pidato pertama kali tahun 2018. Berarti waktu itu dari pondok datang ke Kemenak, tapi yang ikut perwakilan lomba DI cuma Kak Wahyudi ya? Iya. Jadi teman-temannya mensupport begitu ya? Iya. Oh, Dan begitu. itu teman-temanku mensupport itu ketika saya berjuangku sangat luar biasa. Saya latihan setiap pagi itu, dan teman-teman saya mendengarkan latihan saya, melihat latihan saya. Jadi dia percaya diri, teman-temanku percaya diri bahwa aku akan menang. Dan saya sendiri gak percaya kalau aku menang. Tapi temanku yang percaya kalau nanti aku akan menang. Dan pas ketika itu saya gak percaya kalau aku akan menang. Itu pengalamanku. Pas ketika itu memang aku punya kisah menarik di situ. Saya itu termasuk orang yang gak mampu ya. Saya pakai sandal jepit yang jelek gitu. Pas ketika saya tampil, saya kan orangnya pendek, saya pakai sandal jepit. Pas ketika saya maju ke depan, itu langsung disorai sama peserta-peserta lain. Pakainya sandal jepit gitu. Pokoknya mental saya kena. Tapi pas ketika saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seketika langsung terdiam semua. Mungkin dia itu terkagum dengan orang pendek, orangnya pendek kok suaranya besar kayak orang dewasa gitu, seperti itu. Terus dari situ pas ketika pengumuman saya dipanggil nomor urut 14. Saya pas ketika nomor urut 14, juara 3 gak dapat, juara 2 gak dapat, dan pas ketika juara 1 dalam nomor urut 14 atas nama Muhammad Wahyudi. Langsung loh seketika itu. Dan pas ketika itu saya diginikan sama teman saya, kamu pasti juara yuk, pasti juara. Saya gak percaya diri kalau saya juara. Tapi pas ketika itu saya sampai nanti kalau saya juara 1, aku pulangnya jalan kaki. Karena memang saya gak percaya diri dengan diriku kalau nanti aku dapat juara. Dan memang pas ketika diumumkan juara 1, saya langsung diuncal lagi uncal lagi karena teman-teman saya beneran itu, terus dibopong. Makanya kan pendek, kecil kan, enteng. Pas ketika juara 1 diumumkan langsung dibopong, diuncal lagi, mendubur. Itu cerita yang menarik buat saya itu. Iya. Kadang itu malah emang dari diri sendiri tuh nggak menyadari kemampuan diri sendiri gitu. Jadi dari orang lain yang melihat. Jadi kalau misalkan orang lain ngomong sesuatu ya kadang nggak apa-apa lah untuk dipercaya. Betul. Pokoknya Kak Wahyudi keren. Nah kemudian tadi kan pas Kak Wahyudi maju pertama ya pakai sandal jepit, orang-orang pada kok pakai sandal jepit. Nah itu kayak ya jangan gitu Kak. Don't judge the book by its cover gitu ya Kak. Intinya kayak gitu. Kemudian sejauh ini dari tahun 2018 itu ya untuk yang lomba pidato sampai dengan sekarang itu sudah berapa lomba pidato Kak kira-kira yang diikutin? Kalau banyaknya antara menang sama gagalnya, banyak gagalnya. Kalau
perkiraan ini kan agak ngitung pastinya. Perkiraan lomba-lomba saya ikuti hampir ada 30 sampai 50-an lomba gitu. Dan yang menang kalau saya hitung itu hanya sekitar 22-an yang menang. Hanya itu. Berarti memang Kak Wahyudi ini sudah melalui proses yang sangat Iya, panjang betul pemirsa. sekali, betul. Bukan cuma mencoba 5 atau 10 kali, bahkan 30 sampai 50 kali ya, Kak. Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, kemudian untuk menang lomba pidatonya tadi 20-an ya, Kak? Ya. Itu sudah sangat menginspirasi, Kak. Biar teman-teman yang ada di rumah juga terinspirasi gitu. Iya. Karena memang melalui proses yang panjang, kemudian sampai akhirnya berada di titik ini, sudah beberapa kali memenangkan lomba. Dari dosen-dosen juga sudah pada tahu, teman-teman yang ada di sini juga sudah pada tahu ya, gitu. Nah, kemudian Kak Wahyudi pas awal-awal, pas tampil pertama kali ya, Kak, itu kan mengalami kurang percaya diri begitu ya. Betul. Nah, kemudian bagaimana sih, Kak, cara mengatasi ketidakpercayaan diri? Mungkin bisa juga nih sekalian berbagi tips dengan teman-teman yang ada di rumah. Betul. Menurut saya memang nggak percaya diri dengan kemampuan saya sendiri. Jadi biarlah orang lain yang menilai kalau saya punya basic ke situ. Jadi sebenarnya saya basicnya lebih ke nanti saya ke pidato, saya ke literasi itu. Dan memang saya nggak percaya diri dengan kemampuan saya. Dan yang memantapkan saya untuk lebih ke situ itu adalah teman saya. Yud, kamu punya basic ke sini. Coba kamu tekuni, kamu belajar terus dari situ. Jadi menurut saya teman sebaya kita itu sangat mendukung dengan kesuksesan kita. Iya, Misalnya ada info-info lomba terus dikasih tahu, ini kamu kalau punya basic ke sini kamu coba buat tag materi, kamu ikut, kamu latihan dan lain sebagainya. Itu memang seperti itu. Berarti teman itu bisa menjembatani kita menuju kesuksesan. Iya. Jadi circle itu benar-benar sangat mempengaruhi ya, Kak. Betul sekali. Kalau misalkan circle-nya tipe-tipe orang suka menjatuhkan ya mungkin. Iya betul. Iya kan? Kadang ada yang seperti itu. Iya, betul sekali. Ada Jadi yang mengolok-olok, kamu nggak bakal bisa Iya, kamu betul. gini. Ada yang menjatuhkan, ada yang menyemangati. Betul. Tapi kita harus memilah-milah. jadi kita intinya harus mencari circle yang memang cocok ya untuk kita. Betul sekali. Cari circle yang sehat, teman-teman semua. Betul. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dari orang tua itu mensupport nih di bidang pendakwahan ini begitu? Tapi mungkin bisa dijawab di segmen selanjutnya, Kak. Oke, siap. Jadi tetap bersama kami di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi dosen yang berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Kak Wahyudi di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah, Kak Wahyudi kembali ke pertanyaan yang sebelumnya ya, Kak. Apakah dari orang tuanya Kak Wahyudi ini mensupport begitu? Oke, dari sini saya ada sedikit cerita. Dari awal saya itu termasuk anak yang nggak kerumat karena saya anak terakhir dan anak bapak saya itu 10. Jadi mulai SD saya itu sudah nggak keurus. Jadi pas ketika SD saya pengen mondok itu gara-gara nggak pengen bisa agama tapi pengen mendapatkan uang. Pas ketika SD saya sering nggak diberi uang saku. Terus saya marry. Saya cemburu sama kakak saya yang di pondok. Setiap minggunya itu dikasih uang saku. Tapi setiap saya minta uang nggak dikasih. Dari situ saya ada kecemburuan. Pak, Bu, saya ingin mondok ikut kakak. Saya pengen mondok gara-gara pengen dapat uang saku itu. Dari situ ya sudah, kamu mondok saja. Tapi pas ketika itu setelah habis dari SD, saya langsung ke pondok. Selama 1 tahun saya nggak sekolah. Sampai situ
saya ditawarin sama ustadz di pondok itu untuk ikut paket. Itu masih diremehin sama orang tua saya itu. Orang tua saya belum menganggap, dulu aku memang kecil jelek hitam. Kecil jelek hitam. Pokoknya orang yang seneng belas lah ibaratnya seperti itu. Sampai saya itu gini, sama kakak-kakak saya ke rumah kakak saya, itu saya malah dibenci dalam hal saya dulu itu nggak pernah pakai sandal kayak gelandangan gitu, karena angon wetus, bala kambing dan sebagainya. Tapi setelah saya menang lomba yang pertama kali cerpen itu wah itu pengalaman luar biasa. Langsung kesuruh ke Jakarta. Orang tua keluarga nggak ada yang percaya. Oh, saya bilang sama orang tua saya sama keluarga saya, Pak, maka ini saya dapat juara disuruh ke Jakarta. Oh, kamu dibohongi itu apa penipuan itu. Tapi setelah itu coba Pak dicek dulu. Terus saya nelpon dari partai PKB Jepara untuk nelpon partai PKB pusat. Apakah dari Jepara ada yang mendapatkan nominasi juara? Oh iya, dapat nominasi juara. Setelah itu saya ke sana nggak punya uang untuk ke sana. Saya hutang sama tetangga 1.500.000 untuk ke sana. Sampai sana nggak taunya mendapatkan juara 1, dapat uang 15 juta. Masya Allah. Dari situ saya ingin nangis dan gimana ya. Ketika itu bapak saya kan orang desa ya. Saya mendapatkan jatah hotel. Tapi nggak mau di hotel, malah makan di pinggir jalan kayak orang gelandangan gitu. Di situ pas ketika diumumin, saya sampai menangis gara-gara saya bisa melihat pemandangan yang jauh berbeda dari desa. Desa cuman sawah, cuman kambing dan lain sebagainya. Tapi di sana hotel segini tingginya itu, dan di sana luar biasa. Memang pemandangannya sangat berbeda. Dan di sana saya bisa melihat bapak saya tersenyum. Pas ketika diumumin dari Jepara juara 1 mendapatkan 15 juta. Saya lihat bapak saya tersenyum. Saya menangis ketika itu. Menangis gara-gara alhamdulillah saya anak yang seperti ini bisa membuat orang tua saya bahagia, sampai membuat orang tuaku tersenyum. Itu sangat luar biasa. Iya, saya menangis bukan gara-gara apa, tapi gara-gara sangat bangga bisa membuat orang tua tersenyum itu. Nah dari situ memang sebelumnya saya seakan-akan nggak dianggap anak sama orang tua, seakan-akan, karena pintar ya nggak punya prestasi, jelek ya iya, nanti akhir duit pas dari situ langsung viral saya pas ketika itu. Anaknya Bapak Karmijan itu orang Kedung Cino, viral Kedung Cino saya pas ketika itu. Pas ketika pulang saya, kayak ini baru ke Jakarta yuk, nggih, untuk duit piro? Untuk duit 15 juta, tak utangi. Pas ketika itu memang sempat viral. Saya diposting di sana di sini, viral terus. Dari situ orang tua saya, kakak-kakak saya mulai memperhatikan dan menyupport saya. Dulu biasanya saya ke situ, terus pada akhirnya saya lebih enakan di dai ke pidato karena mengajak orang dalam hal kebaikan. Dan saya pertama kali disupport orang tua pas ketika tahun 2018 saya mendapatkan juara 1 yang di Kemenak itu. Oh iya. Menang diusung itu dapat apa? Dapat televisi LG itu kecil. Terus pas ketika itu tak kasihkan sama kakak saya yang membiayai saya, karena yang membiayai saya bukan orang tua saya tapi kakak saya. Nah, itu ada cerita di situ ada cerita menarik. Pas ketika saya mau mondok sudah bawa baju putih, sudah bawa tas, siap-siap mau pergi ke pondok. Tapi pas ketika itu bapak saya keluar di rumah. Bapak saya panggilnya Wah, bukan Wahyudin kan? Wah gitu. Wah. Kak Wah. Nah, Wah gitu. Pak ada duit, pas itu mondok ya. Pas ketika itu langsung harapan saya untuk mendapatkan uang saku pupus. Harapan saya pupus. Detik-detik ya sebelum berangkat ya. Terus saya dengan sedih saya masih berada di kursi depan rumah. Tiba-tiba kakak saya datang. Pengen diut. Niki ajeng mondok tapi
Pak baru gak ada arton. Sebab kakak saya kembali pulang, setelah itu balik lagi. Ya sudah, sana kamu pergi ke pondok pesantren, nanti biar saya yang biayai. Selama 3 tahun, alhamdulillah saya memenangkan lomba itu dan TV-nya saya berikan sama kakak saya itu cerita itu seperti itu. Jadi mulai saya disupport ketika saya ada prestasinya, saya ada buktinya. Sebelumnya saya nggak ada support sama sekali, bahkan diremehkan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan itu juga ada cerita menarik, ada kakak saya dibelikan mobil, dibelikan motor untuk keperluan di pondok untuk praktek. Pas ketika itu kakaknya lagi itu cemburu. Itu kok dia misalnya namanya Mbak Ida dibelikan motor, aku rak ditukake. Tapi pas ketika saya dibelikan motor, semuanya nggak ada yang cemburu. Karena apa? Karena sudah tahu dengan prestasi saya, sudah tahu dengan kemampuan saya, gitu seperti itu. Dan saya membanggakan sekedung Cina setidaknya seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kak Wahyudi ya. Nah, berarti ini info ya guys, info ya pemirsa, bahwa Kak Wahyudi ini ternyata bukan cuman bisa pidato aja, tapi juga memiliki bakat menulis ya Kak. Yes, ya. Sampai sekarang dilanjutkan nggak nih? Saya sudah sudah vakum. Oh, sudah vakum ya. Itu seharusnya bisa Kak tetap dilanjutkan. Misalkan Kak Wahyudi tetap pidato, tapi juga tetap menulis begitu. Betul, karena betul, kan berdakwah melalui tulisan juga bisa kan ya. Iya. Apakah sekarang cerpen yang juara itu masih Kak? Masih. Kalau dulu cerpennya itu sampai dibukukan. Pas ketika di Jakarta itu sampai saya kaget. Duh, juara 3 kok bukunya itu judulnya Peci Kusam. Dan Peci Kusam itu punya saya. Juara 2 juga mendapatkan bukunya Peci Kusam juga. Juara 1 pun sama Peci Kusam, dan ternyata antologi ya? Iya, 20 enggak. Itu judul saya pas ketika saya lombakan Peci Kusam, dan ternyata buku itu adalah 20 besar pemenang yang dibukukan dengan judulnya yang juara 1. Oh iya. Peci Kusam itu tadi. Nah, di situ yang diambil 3 orang. Kalau nggak salah dari mana saya lupa. Yang juara 2, juara 3. Cuman se-nasional tingkat se-Indonesia. Masih saya simpan di pondok itu. Kalau masih boleh lah ya Kak, aku dikasih lihat gitu. Oke, siap, nanti saya agak penasaran juga nih ya. Siap. Nanti biar teman-teman kru KPI TV juga bisa baca gitu. Iya, Kebetulan saya juga agak interest nih kalau misalkan berkaitan dengan dunia sastra. Tapi akhir-akhir ini juga sedang vakum gitu. Jadi ayolah Kak, kita mulai bareng-bareng lagi gitu ya. Oke, siap. Vakum gara-gara gak ada temannya, gak ada yang nyupport. Nah itu. Karena gak punya ayang saya. Astaga. Gak canda. Oh iya, gak apa-apa, santai aja di sini ya. Siap. Oke. Nah, kemudian Kak, tadi kan Kak Wahyudi ikut lomba pidato, kemudian ternyata nih ikut lomba cerpen juga. Iya. Apakah Kak Wahyudi ikut lomba-lomba yang lain juga nih? Entah apa lagi nih? Boleh disebutin lagi semua lomba yang pernah diikutin. Saya pernah ikut lomba orasi. Orasi itu yang kayak ngerti kan orasi? Iya. Pernah juara 3 sama juara 1. Terus ada juga juara podcast juga. Itu sih, juara cerpen, juara podcast, juara orasi, dan juga fotografi. Saya pernah mengikuti juara fotografi tingkat Jawa Tengah. Alhamdulillah juara 1. Masya Allah, luar biasa sekali. Selagi saya ada waktu, selagi saya mampu, saya mencoba. Saya mencari pengalaman. Karena memang passion itu perlu dicari ya Kak, Betul, perlu dieksplor gitu. Jadi nggak langsung instan, wah ini sudah nih, kayaknya ini. Tapi kita juga meskipun kita udah punya fokus nih, mungkin passionku ini deh, tapi tetap harus mencoba yang lain ya Kak. Betul, kan passion nggak cuma satu aja, bisa jadi double gitu. Kalau bisa dimanfaatkan semua, kalau semuanya bisa menghasilkan ya kenapa enggak begitu kan? Betul. Ya. Nah kemudian selanjutnya saya punya pertanyaan yang sangat menarik Kak. Siap. Apakah Kak Wahyudi ini aktif di sosial media untuk menyebarkan dakwah-dakwah nih? Tapi mungkin bisa dijawab di segmen selanjutnya ya. Oke, jadi tetap bersama saya dan Kak Wahyudi di Bincang Pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama
Bintang pagi bersama Bobby KPI. Bintang pagi esoknya berarti. Bintang pagi sambil minum kopi. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Kak Wahyudi di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Yeay. Nah kemudian kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ya Kak. Sekarang ini kan sudah era digital ya, kita juga anak-anak milenial kan. Nah kemudian dari Kak Wahyudi sendiri apakah aktif gitu dalam bermedia sosial untuk menyebarkan dakwah-dakwah gitu? Saya aktif dakwah di media sosial. Memang aktif tapi baru-baru ini. Soalnya dulu itu saya nggak punya HP. Saya punya HP itu ketika masuk kuliah. Dulu pas ketika saya mendapatkan undangan ke Jakarta itu nggak ke nomor saya, ke nomor ustadz saya pas ketika itu. Telepon berkali-kali, katanya dari telepon mantan, ternyata dari pihak panitia dari sana gitu. Dan memang saya masih masa-masa untuk belajar tentang digital. Memang karena saya punya HP ketika saya masuk kuliah itu. Dan alhamdulillah untuk baru-baru ini saya lebih ke podcast Islami. Oh iya. Podcast Islami di YouTube dan saya juga pakai TikTok. TikTok lebih ke misalkan ada kata-kata motivasi. Biasanya saya ambil satu hadis tapi saya kaitkan dengan kehidupan saat ini. Misalkan cerdas yang sesungguhnya itu yang bagaimana sih? Saya ambil dari hadis Nabi al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang mau introspeksi diri dan mau mengamalkan atau mau memikirkan apa yang menjadi amal setelah kematian. Itu yang cerdas. Terus saya faktakan dengan misalkan dengan cerita saya, dengan kehidupan yang saat ini. Jadi seperti itu. Jadi dakwah saya ada kekiniannya, ada juga sisi-sisi dakwahannya. Jadi menurut saya dakwah itu nggak harus dilihat sama orang banyak. Betul. Penting kita mengajak untuk kebaikan seperti itu. Jadi dilihat apa tidak itu tergantung orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk mengikuti kita. Iya betul sekali. Itu semua dari hidayah tergantung Allah. Ya. Berarti sekarang mulai ya Kak merambah ke dunia digital ya. Betul. Semoga istiqomah ke depannya Amin, untuk amin. menciptakan konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Begitu. Dan konten saya itu saya namai itu karena saya termotivasi dengan cerpen saya, judul cerpen saya namai Peci Kusam Channel. Oh baik, jadi teman-teman yang menyaksikan ini bisa subscribe channelnya Kak Wahyudi ya, begitu. Karena kalian akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari konten-konten Kak Wahyudi selanjutnya, begitu ya. Karena kalian juga butuh pencerahan pemirsa. Yang ada di rumah saya juga. Nanti saya akan subscribe ya channelnya Kak Wahyudi. Tim KPI TV yang ada di sini juga silakan nanti bisa di subscribe ya. Oke teman-teman ya bagus. Nah kemudian Kak Wahyudi, Kak Wahyudi ini kan sekarang kuliah ya Kak. Ya, betul. Tapi juga sedang meniti karir di dunia dakwah begitu. Apakah kesulitan atau enggak nih dalam memanage waktu? Kalau memanage waktu memang kesulitan memang sulit ya sebenarnya. Tapi saya harus bisa. Maka kehidupan sehari-hari saya jadwalkan mulai dari bangun tidur nanti sholat subuh ngaji, sholat subuh ngaji, terus misalkan hafalan sampai jam segini, jam 8 sampai jam 9 tidur. Jadi antara misalkan ngaji, antara kesibukan dengan kuliah dan misalkan mendapatkan jatah ngaji misalkan, itu dengan istirahat saya imbangkan. Jadi sehari-hari saya itu terjadwal. Jadi cara memanage waktu saya itu dengan tak jadwal sehari-hari itu. Setidaknya itu saya mempunyai patokan, mempunyai batasan. Kalau saya bermain, ya main, tapi ada waktunya. Yeah. Kalau saya istirahat, dia sudah istirahat. Nggak bisa diganggu dengan yang lain. Kalau saya lagi diskusi, ya diskusi, fokus diskusi. Jadi intinya ketika di jam serius, kita serius. Ketika kita bercanda, ya bercanda aja kita. Jadi cara memanage waktu saya memang sebenarnya sangat sulit sekali. Yeah. Sangat sulit sekali.
Apalagi ketika sudah nyaman dengan teman dan nyaman dengan siapa gitu, dan tiba-tiba dibatasi dengan waktu jadwal saya, nah itu yang sulit seperti itu. Memang saya biasanya di pondok ada jadwal, di kuliah ada jadwal, juga kadang ada di organisasi. Betul. Juga ikut lomba juga kadang. Saya kalau nggak ikut lomba itu malah saya gini apa ya, cari-cari biar ada kesibukan dia seperti itu, biar nggak tidur aja. Memang biasanya cuma tidur, biasanya saya kasih waktu kalau pagi 2 jam, kalau malam nanti berapa jam, biar badannya juga fresh. Walaupun nggak ada yang nyemangatin sama kalian gitu ya. Ini kode ya. Ya. Oke, siap. Berarti memang harus ada plan ya Kak Iya, untuk betul, waktu. betul. Dan waktu istirahat itu jangan sampai dihilangkan karena Betul. karena setelah kita bekerja keras seharian memang membutuhkan waktu istirahat. Betul. Ya begitu ya. Siap. Jadi untuk teman-teman semua meskipun kalian sibuk nih sehari-hari, mungkin kerjaan banyak di kantor, di kuliah, ada banyak tugas, ada banyak tanggung jawab, jangan lupa untuk tetap menyempatkan waktu istirahat. Jangan terlalu diforsir banget gitu. Siap. Nah kemudian yang terakhir nih Kak, karena kita sudah berada di akhir segmen ya. Siap. Itu mungkin Kak Wahyudi bisa memberikan pesan nih untuk pemirsa yang ada di rumah yang mungkin belum menemukan passionnya. Jadi silakan Kak, diberi pesan, diberi pencerahan teman-teman semua yang ada di rumah. Siapa tahu saya juga termotivasi, tim-tim juga termotivasi begitu. Buat kalian yang belum menemukan passion atau baru menemukan passion, itu gali terus. Ketika ada event seperti ini, coba ikuti. Ketika ada event yang lain, coba ikuti aja terus. Kita coba. Ketika kita sudah nyaman yang mana, maka passionmu di situ. Dan kamu ketika menemukan passion kamu, maka kamu harus istiqomah di situ. Jadi harus setia. Ibarat kata, saya dulu memang saya kan ada lebih ke cerpen, ke orasi, ke podcast, dan ke pidato. Tapi saya lebih nyaman, passion saya di pidato dan dai. Dan itu saya merasa nyaman. Ketika kalian belum menemukan passion kalian, cobalah ada event-event seperti itu, kalian ikuti aja. Kalau kalah gak apa-apa, kalah itu langkah awal menuju kesuksesan kalian. Bukan berarti kalah itu gagal, menurut saya bukan gagal itu saya. Memang ketika itu memang usaha kita sedikit gagal memang, tapi itu langkah awal menuju kesuksesan. Dan ketika kalian sudah fokus, ketika sudah menemukan passion kamu, misalkan passion kamu di sini, kamu nyaman di sini, tapi kamu kok gagal terus, Saya pernah ditanya seperti itu, Kak Wahyudi, kamu kok sering menang lomba, sering gini, kok kamu biasanya apa kamu nggak pernah gagal? Saya sering gagal, antara menang sama gagalnya, saya sering gagalnya. Kok kamu nggak putus asa Kak kamu? Dan di situ saya memotivasi pada diri sendiri dan pada kalian. Ketika kalian gagal, justru itu paling dekat dengan kesuksesan kalian. Aku gagal, aku gak mau lagi lah, saya gak bisa, saya gagal terus. Dan disitulah kalian paling dekat dengan kesuksesan sebenarnya. Jadi jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Walatai asumir rohillah, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip saya itu gini, keberhasilan atau kesuksesan itu diraih dengan 1% kejeniusan dan 99% itu kerja keras. Memang secara otak saya ini bodoh menurut saya. Teman-teman saya itu saya kalah. Ketika ada pelajaran dia lebih paham dulu, saya diulang 50 kali baru paham saya. Tapi saya gak mau kalah dengan teman saya karena saya pakai komitmen itu 90% kerja keras, 1% kejeniusan. Yang pintar akan kalah sama yang pekerja keras. Jadi buat kalian tetap semangat, nikmati proses, jangan banyak protes, insya Allah akan sukses. Masya Allah, itu ya kata motivasi dari Kak Wahyudi mungkin bisa mencerahkan kalian semua yang ada di rumah. Pokoknya nggak ada ya Kak kata gagal itu nggak ada. Gagal itu ketika kita berhenti untuk mencoba, itu baru dinamakan gagal. Selama kita masih mau berproses, nggak ada yang namanya gagal, gitu ya Kak. Nah untuk penutup di talk show Bincang Pagi ini mungkin Kak Wahyudi bisa memberikan contoh nih, bisa berpidato ya. Mungkin nggak lama-lama lah, paling cuma 5-10 menit aja gitu. Silakan. Lama pastinya. Oh iya, seenaknya Kak Wahyudi aja ya. Saya izin berdiri ya. Iya boleh Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang indah di tengah malam, mata indah memancarkan kerinduan. Mudah-mudahan yang tadi jawab salam hidupnya penuh dengan keberkahan. Daun salam tumbuh di pinggir kali, yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Amin Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para bapak, ibu, hadirin, abang-abang, teteh-teteh perawan, terkhusus buat si Eneng calon idaman yang saya nanti-nantikan kelak di pelaminan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Pemuda dalam Menjaga Ukhuwah Islamiyah demi Kemajuan Bangsa dan Agama. Hadirin, berangkat pagi jadi tergesa-gesa, di sekolah ada pemuda tampan. Kalau ingin menjadi idaman mertua, jadilah pemuda yang cinta persatuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, agama Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Adanya Islam lahirlah keselamatan. Adanya Islam muncullah keberkahan. Adanya Islam muncullah pintu-pintu keilmuan. Itulah yang mengakibatkan agama Islam disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Kenapa? Karena di dalam agama Islam terkandung nilai-nilai kedamaian, yang salah satunya adalah nilai-nilai ukhuwah. Begitupun dalam agama Islam membagi ukhuwah menjadi 3 macam. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. Apakah ini penting? Sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini, orang-orang akan tahu begitu kuatnya persaudaraan antar umat Islam. Itulah kenapa baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Sahih Muslim. Dan yang kedua, ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar umat manusia. Ada yang menarik hadirin. Di dalam sebuah buku yang berjudul The Freezing of Islam, karya Thomas Arnold menyatakan, dulu zaman dinasti Utsmaniyah di Turki, non-muslim di sana begitu sejahtera. Keamanan jiwa dan hartanya dijaga, mengamalkan apa yang namanya ukhuwah basyariyah atau persaudaraan antar umat manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan atas nama bangsa dan negara. Bukti nyata masalah ukhuwah watoniyah ialah ketika kita bekerja sama untuk memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia daripada penjajahan. Dari ketiga ukhuwah inilah dapat kita simpulkan hadirin, begitu besarnya peran pemuda dalam menjaga ukhuwah Islamiyah yang melahirkan ukhuwah basyariah dan juga ukhuwah watoniyah. Maka dari itu saudaraku, salah satu kunci untuk menjaga ukhuwah Islamiyah demi kemajuan bangsa dan agama ialah dengan adanya para pemuda yang berwawasan juga berkeilmuan. Pemuda tanpa ilmu dan wawasan bagaikan manusia tanpa arah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup kita akan menjadi barokah. Dan dengan ilmu, insya Allah ketika kalian menikah mendapatkan istri soleha. Benar. Malam-malam main petasan, mainnya di rumah nyonya. Walaupun muka abang pas-pasan, tapi abang siap tanggung jawab dengan ilmu yang abang punya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hakikat ilmu begitu besar. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim menyatakan, innama syarful ilmi liqaulihi wasilatan ila taqwa. Begitu pentingnya ilmu karena ilmu bisa mendatangkan kita menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin,
Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku, mari kita menjadikan pemuda ini menjadi pemuda yang menjaga ukhuwah Islamiyah, yang menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, jalan-jalan ke Jerman, pulangnya lihat Sakura. Jangan rindu kalau ceramahnya udahan, kalau rindu datang ke Jepara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding sekali Kak Wahyudi saya dengarnya. Masya Allah. Ini sudah ya pemirsa yang ada di rumah, semua benar-benar sudah tercerahkan. Semua kru KPI TV yang ada di sini juga sudah tercerahkan semuanya. Sekali lagi terima kasih Kak Wahyudi. Kita sudah berada di akhir segmen ya pemirsa semua yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Kak Wahyudi karena di sela-sela kesibukannya nih udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dalam talk show kita di Bincang Pagi begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa talk show kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat, bisa di-share ya ke teman-temannya yang ada, ke teman-teman yang lain. Kemudian kalau ada kritik ataupun saran bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga ya teman-teman semua, dan tetap bersama kami di hari Kamis ataupun Jumat di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi menonjolkan yang berarti. Bincang pagi